Selamat datang di tutorial cara membuat form baru pada Google Drive. Terutama pertama ini adalah untuk pemula yang belum bisa sama sekali. Nah, kita akan mencoba membuatkan tutorial ini, mudah-mudahan dipahami. Yang pertama harus punya email Google dulu, karena terpaut dengan email kita nanti. Untuk browsernya silakan pilih bebas, boleh Chrome, boleh Microsoft Edge atau Mozilla Firefox. Karena saya di Chrome ataupun Mozilla Firefox sudah ada Google Drive-nya, supaya bisa belajar mulai dari awal, saya gunakan Microsoft Edge. Ini saya baru pertama kali menggunakan Microsoft Edge. Kita tunggu. Kalau muncul gini ya kita skip saja, atau kita buat setting sesuai standar dari Windows-nya. Kita klik. Oke. Selanjutnya silakan ketikkan Google Drive pada baris alamat di Google Drive. Nah, akan tampil ini. Dari yang paling atas Google Drive sign in ya. Harus memasukkan atau daftar terlebih dahulu. Ada dua tombol, ada kanan atas atau kiri yang bawah. Gunakan yang tombol Go to Drive itu, salah satunya saja, bisa kanan atau yang kiri yang bawah. Nah, ini masukkan email Google kita untuk masuk ke Google Drive. Contoh email saya ini. Jangan lupa passwordnya harus hafal. Kalau tidak punya email, silakan buat email terlebih dahulu. Masukkan password di sini. Masukkan secara benar. Ya, next. Nah, ini tampilan awal halaman pertama Google Drive. Punya saya ini sudah ada beberapa hal. Terutama ini nanti panduan untuk Bapak Ibu guru membuat Google Drive yang pertama kali. Lebih mudahnya, silakan simak video ini. Pertama, coba perhatikan sebelah kiri yang atas ada tombol plus atau tombol new. Ini tombol new itu untuk membuat form. Kita butuh form, kita bagikan untuk anak-anak biar anak-anak ngirim tugasnya itu enak ya. New, kemudian yang paling bawah pilih formulir kosong, form kosong. Nah, akan muncul jendela baru. Nah, seperti ini tampilan form pada Google Drive. Ketikkan langsung, klik formulir tanpa judul. Silakan ketik saja di situ. Kita hapus atau cukup klik satu kali langsung ketik. Contoh di sini kita gunakan yaitu tugas IPA kelas 5. Nah, ketikkan sesuai dengan yang kita inginkan. Ini adalah judul. Ini termasuk baris judul. Sedangkan bawah deskripsinya boleh diisi, boleh tidak. Oke, deskripsi ini tugas apa? Contoh tugas resum bab berapa gitu ya, bab 5, bab 4. Nah, bebas dipilih deskripsinya sesuai tugas kita atau tugas yang diberikan pada siswa. Dan ada pertanyaan di bawah, nah itu biasanya berisikan identitas. Silakan diisi identitas anak-anak. Biasanya kita butuhkan adalah nama lengkap. Arah sebelah kanan itu ada jenis jawabannya, apakah jawaban singkat ataukah untuk paragraf. Karena nama lengkap cukup pilih saja jawaban singkat ya. Cukup jawaban singkat. Kalau punya daftar absen bisa menuliskan satu persatu, kita pilih drop down supaya anak-anak tinggal pilih. Tapi kalau saya pilih ini, pilih jawaban singkat karena anak-anak bisa menulis namanya sendiri. Jangan lupa wajib isi supaya tidak
tidak terabaikan atau tidak kosong. Ya, kalau kosong formnya tidak bisa dikirim. Nah, kita klik wajib isi itu. Biasanya setelah nama perlu yang namanya nomor absen, maka butuh sekali lagi plus, tanda plus sebelah kanan itu kita klik, maka muncul tempat untuk pertanyaan lagi. Kita tulis nomor absen, pakai nomor absen ya. Pengalaman saya hanya menggunakan no absen, itu nanti munculnya tidak absen karena bahasa Inggris diterjemahkan. Kemudian tentukan jawabannya bentuknya apa. Kalau di sini saya memilihnya drop down. Nah, nanti anak-anak tinggal pilih nomor absennya 1 atau sampai berapa itu ya, kita ketikkan di sini 1 dan ke bawah 2, 3 dan seterusnya. Bisa menggunakan kita klik atau menggunakan tombol panah arah ke bawah dari keyboard kita. Itu bisa langsung juga menambah jumlah optionnya atau jumlah pilihannya. Jangan lupa ya, wajib isi supaya tidak terabaikan. Nanti kepentingannya adalah untuk kita sendiri. Kemudian biasanya untuk membedakan biar tidak campur, kita butuh satu kali lagi, yaitu kelas. Biarpun tadi judulnya kelas 5, tapi kadang-kadang ada kelas 5A, 5B, 5C, kita sesuaikan itu supaya nanti hasilnya bisa kita klasifikasikan, kita kelas-kelaskan, tidak tercampur antara A dan kelas yang lain. Contoh ini adalah kelas 5A, 5B, dan 5C. Nah, saya masih menggunakan drop down, tidak menggunakan option atau checklist. Kalau mungkin checklist nanti bisa, kadang anak-anak bisa salah pilih 2 checklist. Tapi kalau drop down hanya boleh pilih salah satu saja. Ya. Jangan lupa selalu untuk identitas ini pastikan wajib diisi, itu diklik. Ya. Nah, ini sudah selesai. Kita tulis 5C. 5D ya, wajib diisi, jangan lupa tombolnya. Lanjutkan. Nah, ini untuk tugas anak-anak, supaya anak bisa upload mengirim tugasnya, kita buat lagi. Contoh, upload tugas kalian di sini sebagai tempat untuk mengupload tugas anak-anak. Ketikkan perintahnya. Kemudian pilih sebelah kanan itu adalah pilih yang upload ya, upload file. Kemudian pilih saja itu lanjutkan. Gitu lanjutkan saja. Nah, maka akan muncul keterangan yang berbeda dengan yang di atas. Kirim salah satu jenis file, biarkan tidak aktif supaya anak-anak mungkin bisa mengirim bentuk Microsoft Word atau bentuk gambar, jadi bebas. Nanti kalau kita aktifkan, maka anak-anak hanya bisa salah satu jenis file saja. Sementara kita tidak mengaktifkan. Kemudian jumlah maksimal yang diupload cukup 1 saja. Di situ kalau dipilih bisa lebih dari 1, ada sampai 10. Pilihannya 1, 5, dan 10. Sementara kita pilih 1 saja. Jadi 1 foto supaya drive kita tidak penuh. Karena sekarang file foto itu lumayan besar-besar. Ya, supaya nggak penuh, cepat penuh. Kemudian karena banyak murid mungkin ya, jadi nggak terlalu sulit, tidak mudah penuh. Ketika anak-anak bisa bebas mengirim tugas, ini tentukan jumlah maksimum file yang terkirim itu jangan 1 GB. Mungkin terlalu cepat, hanya beberapa anak 1 GB. Supaya lebih banyak, pilih saja 10 GB. Tuh. Dan jangan lupa wajib diisi. Nah, ini sudah selesai. Bagaimana cara melihatnya? Tampilan formulir ini kepada anak-anak nanti jadinya seperti apa? Silakan. Nah, itu ya, itu untuk pengaturan 10 GB-nya tadi.
jumlah pengirimannya 10 giga, bagi maksimalnya maaf tadi MB jumlahnya bukan giga. Oke, ini sudah selesai semua. Kemudian untuk mengirimnya bagaimana atau tampilannya seperti apa, barangkali kita cek dulu melalui tombol review. Ada di sebelah atas gambar mata itu, kita klik. Nah, ini dia hasilnya kalau dibuka oleh anak-anak jadinya seperti itu. Tugas IPA kelas 5 sesuai judul yang kita tuliskan dan anak-anak menulis namanya. Contoh Solih Solihun. Ini contohnya saja. Dan tulis kelas. Nah, anak-anak bisa mengirim melalui upload file. Nanti bisa dicari anak-anak sendiri. Upload filenya, file fotonya. Ini contoh saya saja. Kalau memang dibatasi maksimal 1 MB, maka harus dikirim ya memang maksimal 1 MB atau lebih baik kurang dari 1 MB. Ini contoh saya ambil yang kurang dari 1 MB. Nah, ini ada 700 sekian KB bukan MB, masih 21 MB. Dan upload. Ya. Nah, kalau sudah begini kemudian kirim. Itu tampilan untuk anak-anak. Jadi anak-anak mengerjakannya melalui form, bukan dikirim melalui WhatsApp, Japri nanti penuh langsung memori HP kita nggak kesulitan juga. Nah, untuk mengirimnya linknya di mana? Klik kirim tadi, kirim, kemudian pilih yang tengah, yang atas tengah. Nah, itu alamat di bawahnya, linknya cukup panjang, bisa kita perpendek. Kita klik perpendek URL, ya, kita pendekkan supaya nggak panjang-panjang. Kita klik, kemudian pilih salin. Ya, salin, maka sudah tercopy. Contoh kita buka WhatsApp-nya. Nah, kita buka WhatsApp-nya. Ini sekedar contoh, kita tunggu WhatsApp-nya terbuka. Ini punya saya. Karena tadi alamatnya sudah di-copy, kita kirim ke grup atau ke personal silahkan. Lebih baik dikirim ke grup ya. Contoh ini saya pilih ke personal saja. Nah, ini tinggal dipaste saja atau kita kasih keterangan. Kirimkan tugas kalian melalui link berikut. Mungkin bisa kita tambahkan seperti itu. Nah, ini contoh. Supaya jelas ini perintah link apa. Kalau sudah selesai, tinggal kita kirim gitu saja. Kita kirim, nah. Ini berarti anak-anak sudah bisa mengirim ya. Anak sudah bisa mengirim tugas melalui form yang kita buat itu. Nah, kita buka lagi formnya. Di sisi jawaban itu adalah jumlah anak-anak yang mengirim jawaban. Sementara tadi contoh saya tadi ada 1, tentu tulisannya adalah keterangannya adalah 1 jawaban saja. Kita bisa ngecek di sini. Nah, itu saja mungkin untuk pengenalan pertama kali untuk membuat form. Oh ya, ini supaya menjadi ada judul formnya, klik itu ya, tugas IPA kelas 5 itu kita klik, kita blok, dan klik sebelah kiri atas pojok sendiri kita klik 1 kali saja, maka judul itu sesuai dengan judul formulir untuk anak-anak, atau bisa kita rubah sendiri ya. Jangan lupa, udah selesai, tidak perlu disimpan karena otomatis menyimpan sendiri. Untuk mencarinya bagaimana? Nah, karena tadi harusnya ada folder sendiri supaya lebih mudah, tapi kita sambung cara membuat foldernya supaya file itu bisa terkumpulkan secara rapi. Sementara itu dari saya. Nah, kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain.